dan haknya orang kafir, termasuk apa yang diharamkan dan diperbolehkan, seperti tidak boleh memburu binatang, tidak boleh memotong kayu kecuali kayu yang memang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk kayu bakar. Jadi maka kalau kita haji dan umroh, ada ketentuan bahwa ada hal yang diharamkan, termasuk di dalamnya adalah berburu, termasuk di dalamnya adalah mematahkan ranting-ranting pohon pun tidak diperbolehkan. Jadi tidak hanya hak-hak sebagai manusia, hak-hak manusia, tapi hak-hak binatang pun, pepohonan pun itu memiliki haknya di mata Rasulullah SAW. Maka kita akan lihat berikutnya di hari ke-13 bahwa Rasulullah SAW mulai dari hari pertama sampai ke-13 itu kan Rasulullah mengutus orang-orang kaum muslimin untuk membongkar, tidak hanya membongkar tapi menghancurkan Lata dan Uzza yang berada di luar wilayah kota Mekah. Jadi secara prinsip begitu. Walaupun di dalam fikih kita lihat nanti patung itu boleh nggak dibikin. Ada yang mengatakan diperbolehkan asal tidak menjadi ma'bad, asalkan bukan menjadi sesembahan. Ya. Jadi kalau Rasulullah SAW terkait dengan Lata dan Uzza yang berada di sekitar kota Mekah, karena memang di sekitar Masjidil Haram itu di bumi hanguskan, jadi dihancurkan. Sekitar Ka'bah dihancurkan, di dalam Ka'bah pun semuanya dibersihkan. Nah, sampai pemerintah Saudi hari ini pun sampai wilayah-wilayah daerah-daerah yang memang ditakutkan untuk menjadi ma'bad, tempat sesembahan, itu disembunyikan. Ada yang memang dihancurkan, kecuali tempat di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Nah, itu ada nanti gedung dijadikan tempat perpustakaan. Sebenarnya itu adalah tempat kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yang ditakutkan nanti kalau seandainya itu tidak dialih fungsikan, ditakutkan itu tempat sesembahan lain gitu ya, sesembahan lain. Karena memang manusia ini hatinya sulit untuk dijaga, ya, antara dia menyembah Allah atau dia menyembah yang lain, ya. Maka untuk menjaga itu mungkin walaupun terjadi kontra ya di kerajaan Saudi itu sendiri memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Termasuk rumahnya Khadijah itu kan dihancurkan, Pak. Hanya ditandai ada gundukan saja. Jadi kalau kita keluar dari sa'i itu nanti kita akan lihat ada dataran, tapi ada gundukan sedikit. Nah, itu rumahnya Khadijah. Kalau kita lihat dalam sejarah di mana ayat-ayat Al-Qur'an lebih banyak diturun, di Masjidil Haram atau di rumahnya Khadijah? Nah, jadi kalau kita melihat fadilahnya, maka di rumah Khadijah jauh lebih banyak, ya, lebih banyak diturunkan ayat. Makanya sebagian riwayat mengatakan berdoa di dekat situ pun diperbolehkan karena memang wilayah haram itu begitu luas, ya, begitu luas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah, setelah Fathul Mekah, Nabi melihat gelagat yang tidak baik. Karena di ayat yang lain kita menemukan bahwa orang-orang kabilah-kabilah sekitar wilayah Mekah
itu sudah mulai masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka mulai masuk persuku gitu ya. Suku mana 70 orang, 80 orang sudah mulai datang ke Nabi untuk masuk Islam. Karena bagi mereka meyakini bahwa kalau Mekah ini sudah dikuasai oleh Nabi Muhammad, tidak ada lagi. Gak mungkin kita bisa melawan Muhammad katanya. Nah, jadi mulai masuk kecuali beberapa suku Taif dari Bani Sakif. Nah, dari Bani Sakif inilah yang akan memberontak nanti, Pak. Mereka ini memang ahli panah. Jadi kalau jenengan lihat bagaimana tentara Romawi memanah, maka lihat Ali bin Abi Thalib memanah. Ya, berbeda, Pak. Jadi Ali bin Abi Thalib ini memanah mungkin hitungan menit itu puluhan anak panah keluar dari busurnya. Karena memang sangat cekatan memanah. Kalau kita memanah kan sasarannya A, kenanya Z gitu ya. Tapi tidak Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib itu ahlinya. Termasuk Hamzah di dalam seorang ahli pemanah tombak. Makanya hadis Nabi Muhammad SAW, kalau seorang berjalan dalam satu perjalanan untuk berenang dan memanah dan berkuda, itu pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Jadi mungkin Bapak Ibu yang suka memanah, ibu-ibu ada yang suka memanah? Ya, ibu-ibu berenang ya. Ibu-ibu berenang. Enggak apa-apa. Jamaah Masjid Ahmad Dahlan ibu-ibunya dijadwalkan berenang. Dicarikan kolam renang yang privat. Ya. Semoga Masjid Ahmad Dahlan sebentar lagi punya kolam renang. Khusus ibu-ibu ya. Khusus ibu-ibu biar sehat-sehat. Biar masaknya makin enak. Nah, orang Hunain ini, kita kembali ke Hunain. Orang-orang Bani Sakif ini adalah orang-orang Taif. Mereka mengatakan, orang-orang yang berada di sekitar kota Mekah itu wajar mereka akhirnya masuk Islam. Karena mereka tidak punya tentara, tidak punya keahlian. Walaupun punya tentara, tidak punya keahlian. Kalau kami ini ahli panah dan ahli pedang. Nah itu. Jadi mereka merasa bahwa mereka mampu. Dan apa yang terjadi? Penguasa Bani Sakif ini membawa seluruhnya, Pak. Anak-anak dibawa, istri-istrinya dibawa, ya. Pemudanya dibawa, yang tua dibawa, binatangnya dibawa, ya, sampai ke lembah namanya Hunain. Namanya Hunain, maka perang ini disebut dengan perang Hunain. Ada orang tua yang buta datang ke penguasa Bani Sakif tadi. Saya dengar kamu kok bawa semua ini, gimana katanya? Perempuan kau bawa, anak-anak dibawa. Nah, kata penguasa ini, biar para pemanah ini tidak ada yang kembali. Kan malu dia kalau kembali dan tidak ikut perang, kan dilihat sama istri dan anak-anaknya katanya. Biar ikut semua. Tapi orang tua ini mengatakan, kalau ikut semua resikonya sampean tahu katanya. Kalau seandainya kita sempat kalah, maka semuanya akan dikuasai oleh kaum muslimin katanya. Tapi penguasa Bani Sakif ini tetap bersikeras ingin membawa seluruhnya. Dibawa seluruhnya, Pak. Maka ibu-ibu itu bawa kompor, bawa gas gitu ya. Pokoknya pesta lah. Ya. Bawa onta, bawa domba yang siap disajikan untuk bala tentara. Nabi Muhammad SAW mendengar itu. Nabi tidak mau, karena begini,
kan Makkah baru dikuasai. Kalau nanti orang Hunain, orang-orang Taif masuk ke kota Mekah, lalu menyerang kota Mekah yang baru dikuasai oleh Nabi, itu mencemarkan nama baik. Seolah-olah Mekah kembali dikuasai oleh Bani Sakif. Dan Rasulullah tidak mau seperti itu. Rasulullah mempersiapkan jumlahnya sekitar 12.000 orang. 10.000 ini kaum muslimin, maksudnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari kota Madinah, sedangkan 2.000 ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Di antaranya yang masuk di dalam itu adalah Ikrimah. Ya, jenengan tahu Ikrimah ini adalah musuh bebuyutan Nabi dan salah satu nama yang diumumkan oleh Nabi, darahnya dihalalkan. Kalau ketemu Ikrimah di mana saja boleh dibunuh. Akhirnya Ikrimah lari ke Yaman. Sejak itu istrinya diplomasi ke Rasulullah, akhirnya dia kembali ke kota Mekah dan akhirnya masuk Islam. Ikrimah ini walaupun baru masuk Islam, tapi luar biasa loyalnya ke Rasulullah SAW, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat dulu dari dalam. Apa yang terjadi dari kaum muslimin? Mereka 12.000, Ikrimah berkomentar, 12.000 pasukan ini tidak mungkin kalah secara hitungan perperangan. Ya, kayak Pak Prabowo sudah menyiapkan bala tentara masuk ke Aceh gitu ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya punya teman di wilayah Aceh yang kena musibah itu. Tadi mengkabari ke saya berada di atas bukit katanya, karena tidak ada sinyal. Ya, tempat kami ini seperti rumah hantu. Ya, karena mobil-mobil berderet isinya mayat. Ya, kalau kita lewat kata beliau, bau mayat itu luar biasa. Jadi kayak depan inilah Jalan Ahmad Dahlan ini, mulai dari luas sampai Tambak Bayan sana itu mobil berderet-deret, bukan parkir Pak. Karena mereka melarikan diri pakai mobil, ternyata air ya kejebak akhirnya banyak yang mati di dalam mobil. Jadi seperti rumah daerah yang penuh dengan hantu katanya. Bau luar biasa, makanan tidak ada, tempat tinggal ya rusak. Masya Allah ya. Ada yang dibawa oleh Salim Afillah itu harus melewati lautan, ya menyeberangi lautan sekitar 2 jam baru bisa masuk ke wilayah bantuan itu. Masya Allah. Dan itu terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berat ya, berat. Nah, kita kembali ke kaum muslimin tadi. Jadi 12.000 ini ada 2.000 yang tambahan. Nah, yang kasak kusuk ini, yang 2.000 ini Pak. Ya, yang 2.000 ini yang dikomentari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Laqad nasarukumullah fi mawatina katsirah. Kata Allah, sungguh aku telah menolong kamu mukmin di banyak medan perperangan. Ya termasuk di Badar, termasuk di Uhud, di Hamratul Asad, di perang Khaybar, Zatul Riqa, di Fathul Mekah, dan termasuk perjanjian Hudaybiyah. Pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala Allah persembahkan, Allah berikan kepada kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Tapi Allah berkomentar begini di perang Hunain ini. Wa yauma Hunain. Tapi di hari Hunain ini kata Allah, "Idz a'jabatkum kasratukum falan tughni ankum syai'a." Kata Allah, kalian berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah kalian. Karena ada kalimat-kalimat di kalangan orang-orang mukmin ketika itu, kita ini tidak mungkin terkalahkan. Insyaallah ya Pak ya.
kalimat ini ternyata seperti apa? Seperti wabah. Pindah ke sini, pindah ke sana, akhirnya perjalanan yang semestinya Nabi saja Pak berjalan dari kota Madinah ke kota Mekah itu perjalanannya seminggu. Tapi berapa kilometer? 600 kilometer, 500 kilometer antara Mekah dan antara Madinah dengan Mekah seminggu. Dan ini antara Mekah dengan Hunain hanya beberapa puluh kilometer Pak. Ya, hanya beberapa puluh kilometer, tapi membutuhkan waktu sampai 4 hari. Coba bayangkan. Kenapa itu? Karena mulai merasa ujub, mulai merasa sombong. Dan paling parah adalah Allah berkomentar, "Idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a." Kata Allah, ingatlah Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan dirimu. Tetapi jumlah banyak itu, kata Allah, sama sekali tidak ada gunanya bagimu. Jadi mata Allah melihat kesombongan itu dengan kuantitas, sehingga kesombongan ini ya akan menghilangkan kuantitas ini Pak. Jadi jangan sombong kita di Indonesia ini. Banyak tambangnya, ya, banyak emasnya, apalagi banyaknya Pak. Banyak timahnya, ya, banyak nikelnya. Tapi Allah ingatkan, "Idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a." Kalau kita bawa dengan kondisi kita hari ini, kita ini banyak Pak. Kaum muslimin di Indonesia ini banyak atau tidak? Banyak Pak. Kalau zakat kaum muslimin ini dikumpulkan oleh Lazismu, kalau dihitung oleh Basnas Nasional ya Pak, maka dipastikan tidak ada orang yang miskin di negeri ini. Hanya dari zakat itu saja. Hanya dari zakat. Hitungan Basnas itu per kakak itu 25 juta per bulan Pak. Per kakak. Hanya dari Basnas. Hanya dari Basnas. Insyaallah ya. Jadi sebenarnya kita ini gak ada yang miskin sebenarnya. Hanya dari zakat, belum dari tambangnya ya. Emasnya di Freeport, di kampung saya Pak, berton-ton keluar emas hari ini. Tapi dibawa kemana? Dibawa keluar. Yang gak jauh dari rumah saya itu. Yang hari ini yang sedang kena musibah itu. Karena berada di atas bukit. Bukit itu hutan Pak. Hutan yang dibabat dan diambil emasnya. Emas itu mengambil tanahnya kan. Dari hutannya juga akan dibongkar. Polda saja tidak berani Pak. Polda tidak berani. Maka yang berani siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi korbannya luar biasa. Ya, korbannya luar biasa. Jadi kaum tetua adat juga tidak berani. Polda, gubernur juga nggak berani. Masya Allah. Allah timpakan itu. Auzubillah min zalik. Gak tahu saya setelah kejadian ini apakah akan menggali lagi? Kalau masih menggali lagi, Allah ingin katakan kalimat yang sama. Idz a'jabatkum kasratukum falan tughni ankum syai'a. Kekuatan apapun yang engkau miliki dan sombong dengan itu, kata Allah, bagiku, kata Allah, tidak ada nilainya. Apalagi ada di hati ini menafikan Allah. Jadi orang yang sombong itu Pak, sama saja dia sedang menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala, meniadakan Allah di hatinya ini. Di hatinya itu. Auzubillah. Makanya Allah mengatakan, laula anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya satu kampung beriman
bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Mereka beriman, bertakwa, kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Langit dan bumi. Coba lihat ketika Nabi Ibrahim meletakkan anaknya Nabi Ismail alaihissalam bersama Hajar ketika itu, Hajar atau Hajar ya, sama Hajar ketika itu di lembah yang dikomentari oleh Allah biwadin ghairi zizar'ain, di lembah yang tidak ada tumbuh sedikit pun apapun. Tapi coba lihat hatinya Hajar. Nah ini Pak, bedakan hatinya orang Hunain, kaum muslimin di Hunain, id a'jabatkum kasratukum falan tughni ankum syai'a. Tidak ada nilainya bagi Allah kalau ada kesombongan. Tapi lihat Hajar ketika ditanya oleh Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kan mau ditinggal Pak. Nabi Ibrahim gak tega, ditanya oleh Hajar gak jawab. Pertanyaan terakhir keluar dari Hajar, apakah ini perintah Allah? Mengangguk Nabi Ibrahim, iya. Apa kata beliau? Idzan, kalimatnya begini, idzan Allahu la yudai'una. Kalau demikian Allah tidak akan mempersempit kami. Berarti Pak, kalau kalimat iz'ajabatkum kasratukum itu menafikan Allah, kalau kalimatnya Hajar meletakkan Allah pada tempat yang sesungguhnya, dalam kekeringan, dalam ketidakadaan, tapi meletakkan Allah pada titik kesempurnaan. Idzan Allahu la yudai'una. Kalau demikian halnya Allah tidak akan mengabaikan kami. Beda ya Pak. Yang satu tidak punya apa-apa, tapi meletakkan Allah pada letakan yang sempurna. Tapi ada orang yang jumlahnya begitu besar, tapi meniadakan Allah. Maka Allah mengatakan, falan tughni ankum syai'a. Jadi ada keluarga baru menikah, ya. Jadi rumah saya itu tempat rumah aduan, tempat rumah berkeluh kesah gitu ya. Ustaz, saya ini sudah sekian tahun menikah, ya barulah. Tapi Masya Allah Ustaz, saya masih bekerja apa adanya, serabutan. Saya bilang, tidak ada dalam perjalanan hidup kita ini yang Allah berikan instan, kecuali anaknya presiden. Tapi bukan itu yang Allah akan nilai Mas, saya bilang kan. Tapi perjalanan dirimu sebagai seorang suami mencari nafkah untuk istrimu dan anak-anakmu, itulah yang dinilai. Bukan persoalan berapa yang engkau bawa ke rumah, tetapi usaha halal apa yang engkau cari keluar untuk engkau bawa sampai ke rumah. Jangan fokus tentang bagaimana orang menilai dirimu, saya bilang kan. Karena dia pakai motor bututnya mungkin merasa minder gitu ya. Mas, jangan nilai dirimu dengan motor butut itu, saya bilang kan. Nilailah, fokus bagaimana Allah akan menilai kita, saya bilang. Kalau sampean hanya fokus tentang bagaimana orang menilai sampean, maka sampean akan capek secapek-capeknya, saya bilang kan. Tapi fokuslah tentang kita dengan Allah. Bagaimana Allah menilai kita, itu jauh lebih penting. Itu pula yang dilakukan oleh Hajar ketika Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail di lembah yang tidak punya apa-apa, tapi kalimat penerang, kalimat tauhid keluar dari hati yang murni antara dia dengan Allah, kalimat yang fokus antara dia dengan Allah. Wallahi Allahu la yudai'una. Kalau demikian Allah tidak akan mengabaikan kami. Jadi
Karena terlalu banyak, Pak. Datang ke mertua, kan ditanya sama mertuanya, berapa kamu berikan nafkah untuk istrimu, gitu ya. Masya Allah, Pak, itu menyesakkan bagi laki-laki ya. Ditanya begitu kan sesak nafas itu. Berapa engkau nafkahkan untuk anakku, katanya. Insya Allah ya, Pak ya. Maka seorang istri itu menjaga izzah suami itu penting. Ya, menjaga izzah suami itu surga. Ya, surga. Gak boleh seorang istri membuka aib suaminya, dia mengatakan suami saya hanya menafkahi saya sekian. Masya Allah. Masya Allah, Pak. Saya bilang, enggak, karena beberapa lama istrinya datang. Mbak, saya bilang kan, ketika kalian mulai berakad nikah, mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin mazkurin, semua tanggung jawabmu, saya bilang, ditanggung sama laki-laki ini, saya bilang. Bahkan surgamu, saya bilang kan. Saya agak marah ketika itu. Karena surgamu itu, saya bilang kan, ditanggung laki-laki ini, saya bilang kan. Bahkan dia akan dihisap terakhir nanti setelah kamu, saya bilang kan. Maka jangan buat aibnya terbuka di hadapan mertua atau orang tuamu. Karena memang berhati-hati memang menyampaikan tentang suami itu kepada mertua dan orang tuanya. Berarti saya pastikan ini bab nikahnya belum selesai. Maka anak muda sekarang, Pak, mereka menikah itu tidak siap secara mental dan tidak siap secara ilmu. Gak tahu bagaimana. Nauzubillah min zalik. Maka mungkin di Ahmad Dahlan nanti bikin acara pelatihan pranikah gitu ya. Karena nggak tahu ya bagaimana tanggung jawab suami secara fikih, secara amal iktisabi, mencari nafkah, bagaimana seorang istri menjaga aib suaminya. Nauzubillah min zalik ya. Saya awal-awalnya agak emosi. Saya menghadapi orang, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah menilai. Maka kalau kita lihat di perang Badar, kasusnya beda lagi, dinamikanya beda lagi. Kalau di perang Badar itu kan di 2 Hijriah, Pak, di 3 Hijriah. Hunain ini 8. Perjanjian Hudaibiyah 6. Jadi 3, 6, 8 ini kalau kita rangkai akan terjadi rangkaian. Ya, akan terjadi rangkaian. Kalau surat perang Badar itu suratnya Al-Anfal, Hunain ini surat Taubah. Surat Taubah setelah berada surat Anfal. Anfal dulu baru Taubah. Unik, Pak. Unik. Tetapi itulah rangkaian yang indah Allah letakkan Al-Quran itu. Walaupun jaraknya begitu jauh, 3, 6, 8, tapi rangkaiannya begitu indah Allah letakkan. Kalau di perang Badar, kasusnya kan begini. Rasulullah minta untuk mencegat kafilah dagang Abu Sofyan. Karena apa? Karena Abu Sofyan mengambil harta kaum muhajirin yang ditinggalkan di kota Mekah. Itu kan diambil, Pak, dirampas. Misalnya saya ya, meninggalkan Sumatera Barat, lalu rumah saya, sawah saya itu dijual oleh koleganya Abu Sofyan itu, termasuk Abu Jahal di dalam. Lalu dibawa kemana? Ke Syam, diperdagangkan. Wah, banyak hartanya. Rasulullah memerintahkan untuk mencegat Abu Sofyan. Kita tidak mengambil hak orang, kita hanya merampas hak kita, kata Rasulullah. Nah, ternyata Rasulullah bergerak, hanya ingin mencegat awalnya. Abu Sofyan punya mata-mata di Madinah. Makanya, Pak, londo hitam itu sudah ada dari dulu.
Dari dulu pengkhianat munafik itu sudah ada dari dahulu, Pak. Makanya tidak salah di perang Uhud itu kan 1000 yang berangkat, yang pulang akhirnya 300 orang oleh Abdullah bin Ubay. Masya Allah, Pak. Akhirnya berangkat 700 orang, 300 orang pulang. Nah, ketika Abu Sofyan tahu Rasulullah bergerak, Abu Sofyan WA ke Abu Jahal. Ya, miss call. Voice. Jahal, ini kau kirim bantuan bala tentara. Akhirnya Abu Jahal menyiapkan 1000 bala tentara. Akan masuk ke wilayah Madinah. Jadi kalau kita dari Madinah ke Badar itu ya sekitar naik bis 2,5 jam. Naik bis, Pak, dengan kecepatan tinggi ya, 2,5 jam. Nah, tapi apa yang terjadi? Awalnya hanya ingin mencegat Abu Sofyan yang tidak beberapa penjaganya itu. Perintah Allah Subhanahu wa taala meminta supaya tidak berhadapan dengan Abu Sofyan, tapi berhadapan dengan Abu Jahal. Pikiran kaum muslimin ketika itu adalah 300 kita bawa 316 orang ini cukuplah melawan Abu Sofyan. Karena lebih ringan ya, Pak. Lebih ringan, hartanya banyak. Nah, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala langsung berhadapan dengan Abu Jahal di Badar. Wah, kasak kusuk, Pak. Ini tambang. Ini tambang atau berhadapan dengan pasukan? Kira-kira pilih mana, Pak? Wah, gejolak hati itu luar biasa. Makanya Muhammadiyah hanya mengembalikan tambang itu kan? Tambang kayu maksud saya. Karena apa? Akan merusak. Betapa banyak, saya ingin sampaikan, kalangan munafik itu baru keluar itu di tahun 3 Hijriah. Itu kalau sudah mengenai harta. Wilayah harta, Pak. Jadi awalnya di awal-awal tahun pertama, kedua, ketiga tidak ada orang munafik itu. Tapi tahun ketiga muncul itu. Kenapa? Karena sudah kena virus fulus. Ya. Fulus apa? Fulus. Ya, kalau ada fulus, abang disayang. Kalau ndak ada fulus, abang melayang. Yang penting fulus. Nah, gejolak, Pak, terjadi di Badar itu. Kaum muslimin bilang, ya Rasulullah, masa iya? Awalnya kan kita hanya ingin berhadapan dengan Abu Sofyan. Lah ini kok ada perintah lagi berhadapan dengan Abu Jahal, jumlahnya 1000 orang. 1000 orang. Padahal pedang kita terbatas, tameng kita terbatas ya Rasulullah. Nah, maka Allah mengatakan begini di ayat yang 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwaluk niftaraftumuha wa tijaratun tahsyaw kasadaha wa masakinun tardaunaha. Kenapa kok berat, Pak, kita di dunia ini? Kenapa? Karena bapak kita, karena kita punya anak, kita punya saudara, kita punya istri, punya keluarga, punya harta, dan punya barang dagangan yang takut kita rugi dengannya, dan punya rumah yang kita ridho dengannya. Ya, makanya ketika itu berat. Ya Rasulullah, tambang aja ya Rasulullah. Gak usah perang. Ini lebih nikmat ini ya Rasulullah. Lebih ringan ya, karena hanya beberapa orang dan hasilnya luar biasa. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang diuji oleh Allah. Ngambil yang banyak secara kuantitas tapi Allah tidak ridho, atau berjuang yang mungkin nilainya tidak seberapa. Kadang kita diuji seperti itu. Ya.
apalagi di tempat-tempat yang basah gitu ya. Tempat yang basah. Makanya saya sudah meninggalkan tempat-tempat yang basah. Tempat cari yang kering-kering nih, sini kering. Karena basah itu bahaya, Pak. Karena di tempat basah itu ada buaya, ada lintah, ada apa lagi, ada ular gitu ya. Nah, itu bahaya di tempat yang basah. Kata Allah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Kalau yang 8 itu lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, wa jihadin fit sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kalau itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dibandingkan dan juga jihad fisabilillah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Nah, nauzubillah min zalik. Tidak tahu Pak, posisi kita di Indonesia sekarang itu di posisi yang mana? Kalau melihat Sumatera hari ini, Aceh itu Pak, tempat yang musibah terbesar di Aceh hari ini adalah daerah yang tidak kena tsunami dahulu. Jadi yang gak kena tsunami dulu, daerah yang sekarang musibah terbesar itu adalah daerah-daerah yang dulu tidak kena tsunami. Hari ini Allah tunjukkan kuasanya kembali. Saya tidak tahu mana yang salah dan di mana yang salah. Ya, dan jenengan lebih tahu siapa yang salah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kasak kusuk itu terjadi. Dan akhirnya kaum muslimin ridho Pak. Ridho untuk berhadapan dan atas perintah Allah dan Rasulnya. Mereka ridho untuk berangkat kemana? Berhadapan dengan Abu Jahal. Masya Allah. Jadi kalau panjenengan kemarin itu teman-teman itu bilang, Ustaz, pingin coba nggak jalan kaki dari Madinah ke Badar katanya. Wah, saya bilang naik bis aja 2,5 jam loh, saya bilang kan. Apalagi jalan kaki. Lah kita berangkat pagi setelah duha dari Madinah ke Badar. Perjalanan yang panjang itu panasnya luar biasa. Saya itu merasakan, ya Allah, Rasul dulu berjalan dari tempat ini. Yes. Dan 2 bukit dan nanti ketemu namanya sudah azan. Kita lanjut minggu depan. Kayaknya minggu depan saya izin. Ya. Karena insya Allah hari Kamis besok saya berangkat, insya Allah bawa bantuan ke Sumatera Barat. Masuk ke wilayah gunung yang sampai hari ini masih terputus. Ya, belum ada akses makanan ke dalam. Dan saya tidak tahu persis. Tadi saya teman-teman di lapangan saya bertanya, kira-kira hari apa kita bisa masuk? Insya Allah hari Sabtu Ustadz katanya. Hari Sabtu, hari Minggu kita masuk. Tapi Ustadz siapkan fisik katanya. Perjalanan kita mungkin bisa 24 atau 2 kali 24 jam. Jalan kaki. Ya, yang mau ikut monggo. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.